Nah, itu ada sekelumit tindak pidana khusus. Ada beberapa hal yang di luar yang diatur di dalam kita undang-undang hukum pidana. Yang pertama itu ada informasi elektronik dan atau data elektronik sebagai alat bukti. Nah, kalau ketika kita undang-undang hukum pidana Indonesia dibuat itu kan belum adanya teknologi ya. Nah, di sini juga ada pengaturan alat bukti yang dikhususkan yang dibolehkan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik pada pasal 44. Nah, ini tentang alat bukti ya. Itu dilihat di pasal 44 tentang alat bukti. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, alat bukti lain. Jadi selain disebutkan dalam kita undang-undang hukum pidana, ada alat bukti lain yaitu berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, misalnya video atau media-media sosial ya. Ini ada di dalam pasal 1 angka 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data incenji dan surat elektronik lainnya. Nah, itu dia sekelumitnya. Kemudian korporasi. Di sini juga korporasi sebagai subjek tindak pidana juga. Dalam beberapa undang-undang tentang tindak pidana khusus yang lama digunakan istilah berupa uraian yang panjang, yaitu tentang pengusutan, penuntutan, peradilan tindak pidana ekonomi. Masih digunakan uraian yang panjang untuk menggambarkan apa yang dimaksud pada pasal 15 ayat yang mengatakan jika sesuatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama satu badan hukum, satu perseroan, jadi di sini dimasukkan tentang korporasi. Korporasi itu siapapun, artinya begini, tidak usah dijelaskan panjang-panjang. Jadi siapapun yang ikut terlibat di dalamnya, maka dia dianggap sebagai orang yang melakukan tindak pidana seperti itu. Misalnya ibu dengan kalian bersama-sama di satu lembaga, misalnya memasukkan ijazah misalnya. Jadi ternyata yang memasukkan ijazah itu bukan ibu saja, ada orang-orang lain yang terlibat. Nah, maka itu disebut dengan korporasi. Nah, dilihat nanti apakah dia mengetahui, dibuktikan dulu apakah dia mengetahui pemalsuan itu atau hanya dia sekedar bekerja seperti itu. Nah, itu sekelumit persoalan tentang alat bukti elektronik dan tentang korporasi yang diatur sekarang ya, yang di luar dari kita undang-undang hukum pidana. Makanya dia juga masuk ke pidana khusus. Kemudian nanti ke bab-bab selanjutnya itu tindak pidana yang akan membahas tindak-tindak pidana yang khusus.